ini kita akan pergi meliput salah satu makam yang ada di Serpong, Tangerang Selatan. Kita pengen nyari mitos Ini makam cuaca. Tajuk. Tajuk. Kalau Tajur Pondok Kacang. Mana Tajuk? Ayo buruk sini, Ada lagi yang jauh, Tajuk Pinang. Tanjung Pinang. Hehe. Tapi udaranya panas banget. Awas. Tuh. Ini cuacanya lagi trik-trik yang banget kalau strike. Tetetet. Nenet. Ayo bertiga. Kali ini kita akan pergi ke daerah mana? Iya. Awas. Oke teman-teman, kita akan pergi ke makam Makam Tajuk yang ada di Serpong, Celenggang. Kita akan pergi untuk menanyakan Ngadang. kita akan pergi untuk menanyakan tempat sejarah yang ada di sana. Pokoknya saksikan terus, stay tune, tetap di mana? Di mana? Tetap di rumah aja. Ya. Oke, balik lagi sama gua. Kali ini kita sudah sampai di makam keramat. Mas. Iya. Kita Di ngomong makam dulu. keramat ini kita udah berada di Cagar Budaya. Tunjukin Mas maksudnya. Cagar Budaya Keramat Tajuk. Nah, kita langsung mau ke atas nanti. Sebenarnya bisa kalau misalkan Ini kita kan bawa kameranya di sini. Oh iya. Sebenarnya bisa kita naik ke atas pakai motor, cuman buat ya nggak tahu sih, kita pengen jalan aja. Ini tempatnya berada di mana sih? Bisa dijelasin? Di Celenggang, Serpong. Kalau misalkan kalian dari Pamulang itu di Rawabuntu, kalian ke arah Rawabuntu. Belajar melepaskan dirinya, walau setengahku bersamanya. Kalian ke arah ke SBSD, cuman lampu merah pertama, kalian langsung belok kiri aja. Nanti ada di sebelah kiri. Lokasinya seperti ini. Oh iya. Bentar ya. Ngomong mulu seret. Nah, jadi bentukannya begini pinggirannya. Ada makam keramat Tajuk, segede gaban tulisannya ya. Makam keramat Tajuk. Yuk. Ya. Kali ini kita lagi berjalan ke menuju Suasana nyaman lewat gaban. menuju Gang Sopan ke makam Syekh Itu Bagus. Itu bagus aktif. Itu Bagus Aktif. Atif. Apa? Ki Bagus aktif kan? Iya. Dia masih keturunan dari Syekh Tirta Sultan Iya. Agung Tirtayasa. Sultan Agung Tirtayasa. Ini ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita udah sampai Di Muhammad Tajuk, makam keramat Tajuk yang bertepatan di Celenggang, Serpong. ya. Kali ini kita akan masuk ke makam keramat beliau. Tinggi. Kita akan masuk ke makam keramat beliau. Nah, kita mau ziarah dulu sebentar sebelum nanya-nanya. Ya, sebelum nanya-nanya sejarahnya. Assalamualaikum. Tiap hari ini berarti anginnya kayak gini. Guys, tadi kita udah menemukan ziarah ke makom Raden Tubagus Atif sama adenya. Sekarang kita lagi nunggu Ustadz yang biasa disebutnya kuncen makam ini. Dia baru datang dan lagi ziarah. Hah? Namanya Ustadz Anto. Ini kita juga baru selesai ziarah ya. Alhamdulillah kita langsung jadi ustadz. Enggak sih sebenarnya yang ziarah 2 orang doang. Enggak tahu yang satunya mau. Om ya, padahal dia mimpin ya. Iya, enggak. Jadi saya mimpin ziarah. Cuman di sini kayaknya sejuk banget walaupun panas, tapi banyak pepohonan yang main rindang.
Makam Tubagus Muhammad Atif atau biasa dikenal oleh masyarakat dengan Makam Keramat Tajuk bertepatan di Desa Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Tubagus Muhammad Atif ini adalah putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di Wetannya, wilayah Banten. Jadi sebenarnya kami pengen tahu sejarah awalnya dulu, kenapa makam beliau bisa ada di sini, dari sejarah silsilah kayak gitu. Kesultanan Banten didirikan itu secara Islam. Jadi Sultan Ageng Tirtayasa adalah penerus dari perjuangan kakek-kakeknya. Itu maksudnya kan bapak dan sepupu. Sultan Ageng Tirtayasa itu raja ke-6 Banten. Ya, itu tadi. Penuh saja. Cuman pasca pemerintahan beliau datangnya VOC dan menguasai Kesultanan Banten. Gitu. Makanya tatkala tahun 16 tujuan dengan prinsip Sultan Ageng Tirtayasa, biarkan istana hancur, yang penting akidah nggak hancur. Ya, harapan beliau seperti itu. Makanya putra-putra beliau, putra mahkota dan semua putra-putranya disebarkan ke seluruh wilayah Banten untuk membawa agama Islam. Syiar. Makanya Raden Muhammad Atif diberi tugas oleh bapaknya untuk menyebarkan agama Islam di wilayah wetannya Banten atau timurnya Banten. Menurut keterangan Ustadz Anton, setelah kedatangan VOC ke wilayah Banten yang menyebabkan runtuhnya Kesultanan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa tetap berpegang teguh pada prinsipnya bahwa meskipun kesultanan hancur, ajarannya harus tetap lestari. Oleh karena itu, beliau menyebarkan anak-anaknya ke berbagai wilayah di Banten, dan salah satu diantaranya adalah Tubagus Muhammad Atif. Pada tahun 1721 beliau meninggal. Meninggal 2021 dengan inilah yang terjadi tentang peristiwa Keramat Tajuk. Menurut mitos yang beredar di masyarakat, konon katanya makam Tubagus Muhammad Atif menajuk dalam satu malam. Nah, mungkin ini mah jadi satu cerita atau kearifan lokal yang ada di wilayah kita, ya itu sudah terjadi supaya terjadi pengenangan perjalanan perjuangan beliau dulu. Makanya ada kordu adat namanya karomat. Karomatnya apa? Dimakamkan beliau ngadu. Ngadu itu kayak ngadu ya. Ini kayak gini namanya ngadu kan nih, data-data semua gue sendiri. Tadi sedikit teramat. Tadi itu terjadinya tahun 1721. Tapi pergerakan naik atau munculnya itu apakah seketika atau lama saya nggak ngerti. Yang jelas perjalanannya seperti itu. Jadi apakah pelan-pelan atau tapi yang ngerti biasanya orang dulu bilangnya keramat aja itu kan maju. Gitu. Jadi bahasa keramat itu dari maju dari maju. Itu kan tadi tahun 1721 beliau meninggal maju. Tapi prosesnya berapa lama saya nggak ngerti. Cuman warga bilangnya semalam. Enggak seperti itu. Saya yakin ini prediksi, tapi saya nggak tahu. Itu saya. Dan ini seperti itu. Cuman prediksi saya kayaknya enggak sehari blok enggak. Kalau saya dulu hebohnya kayak gimana? Wah iya juga. Jadi ini masyarakat ini kan sangat ini ya ngerti ini ya mungkin najib itu enggak kayak heboh. Wah langsung. Mungkin saat proses menanjuknya makam keramat tersebut, masyarakat sekitar tidak menyadari fenomena alam yang terjadi. Dengan demikian, mitos yang berkembang di masyarakat dapat dianggap sebagai perumpamaan dari proses tersebut karena keberlangsungannya tidak disadari oleh penduduk setempat. Tapi untuk kayak sejarah gitu kira-kira dari luar daerah Tangsel gitu banyak, berarti banyak yang tahu ya? Banyak sampai Bali kan tahu
selama Bapak ngurus di sini ada nggak ya Pak orang-orang yang dari agama luar mungkin Banyak. ziarah juga? Banyak banget. Kira-kira mereka tuh sini emang benar-benar buat ziarah atau mereka tuh Ada hal lain. iya ada hal lain gitu? Jarang. Nah, menurut Ustadz Anton, teman-teman non-muslim yang ingin mengetahui lebih banyak tentang makam keramat Tajuk tetap diperbolehkan berkunjung, baik untuk ziarah maupun menggali informasi. Beliau juga menyebutkan bahwa banyak orang dari luar daerah datang ke makam ini, baik untuk sekedar berkunjung maupun mencari berkah. Kalau buat sama istrinya dia, nah justru inilah istrinya adalah Umi Ratu Ayu Siti Almiah. Ratu Ayu adanya Siti Almiah adalah istrinya. Ratu Ayu meninggal masih gadis, sakit-sakitan meninggal gitu. Makanya terserah, ada berkeyakinan ini adalah adanya, ada berkeyakinan ini ada makam Istrinya. istrinya Ratu Ayu Siti Almiah tadi. Ayu. Itu mah terserah lah tentang hal itu, mangga itu mah kita nggak bisa fakta langsung kita bangunin juga. Nah, jadi guys, menurut beliau makam yang terletak tepat di samping Tubagus Muhammad Atif adalah makam Umi Siti Ayu Almiah yang diyakini sebagai istri atau adik dari Tubagus Muhammad Atif. Beliau menekankan bahwa status Umi Siti Ayu Almiah dapat dianggap sebagai istri atau adik Tubagus Muhammad Atif, tergantung pada keyakinan masing-masing. Oke. Jadi teman-teman, kita udah melakukan ziarah, sudah bertanya-tanya tentang sejarahnya, kenapa disebut makam keramat Tajuk ya. Jadi konon katanya tuh di Keramat Tajuk ini ada cerita di mana tuh sebenarnya Makam ini tuh mitosnya kan katanya sehari itu Iya, sehari itu semalam gitu. itu langsung satu malam itu udah bisa jadi tajuk gitu. nunduk. Jadi kayak tinggi. ya dalam perspektif Kuncen di sini tuh ya Kalau hal itu emang hal itu benar, cuman benar. kalau nggak mungkin yang buat satu malam itu nggak mungkin nggak mungkin gitu. pokoknya kita udah bersilaturahmi kepada Syekh Raden Tubagus, Raden Muhammad. Raden Tubagus. pokoknya Muhammad Atif. ikutin terus keseruan kita selanjutnya. Kita akan menyerang Belanda, bukan begitu? Oke. Stay tune. Kita akan menyerang Belanda. Serang. Jangan dong. Nanti dulu guys. Penyerangannya kita tunda dulu, ada yang mau minta dipoto. No, orang ganteng.